waktu membersihkan bayinya, mereka biasa menjilati kotoran anaknya sendiri dan memakannya. Kenapa? Halo, saya Dr. Hewan Gustaf dari Klinik Hewan Gustaf Vet. Hari ini kita akan membahas mengenai mitos seputar makanan hewan. Nah, mitos yang pertama adalah apakah anjing boleh makan buah? Tergantung buahnya apa. Ada buah-buah tertentu yang tidak boleh dimakan anjing karena konsentrasi racun yang terdapat pada bijinya. Seperti buah anggur, buah alpukat itu tidak boleh dimakan anjing. Karena anggur itu banyak bijinya kan? Iya. Alpukat mungkin buahnya boleh tapi bijinya tidak boleh dimakan. Pisang boleh dimakan tapi yang saya anjurkan itu pisang kepok, dan terutama kalau sudah direbus pisang kepok atau pisang raja. Sedang jenis pisang Ambon, Cavendish itu kadang-kadang membuat perut anjing menjadi begah atau kembung. Sekarang pertanyaannya, manusianya itu makan apa? Kalau manusianya itu makan gorengan, bakso, makan makanan yang berbumbu seperti rendang atau capcay atau kue tiaw, itu jelas tidak boleh. Tapi kalau manusianya itu hanya makan buah, hanya makan pisang, boleh. Dan ini karena di Indonesia udaranya tropis, saya melihat ada beberapa anjing yang dikasih makan makanan yang mentah. Itu bagus selama makanan mentah itu baru. Tetapi kalau makanan mentah itu sudah ada di freezer lalu dicairkan kembali, maka kebanyakan makanan yang mentah itu akan mengalami degradasi, terutama dalam vitamin-vitamin yang larut dalam air, terutama vitamin B1. Raw food yang sudah dibekukan biasanya akan kekurangan vitamin B1. Dan yang kedua, garam atau sodium. Garam itu restricted sekali buat anjing karena jumlahnya hanya dibatasi untuk kadar tertentu saja. Bila terlalu banyak akan mengganggu fungsi ginjal. Apalagi bawang merah. Bawang merah itu merupakan racun buat anjing. Garlic juga dalam tingkat tertentu beracun buat anjing. Sedangkan makanan manusia yang terhidang di meja itu seringkali banyak mengandung bumbu-bumbu seperti garam, kecap, garlic, onion, belum nanti ada merica. Nah, ini hal-hal yang pantangan buat anjing. Tulang yang sudah dimasak itu menjadi rapuh, dan kalau patah dia menjadi tajam-tajam, sehingga ketika ditelan, kalau salah satu ujungnya saja tajam, peristaltik usus itu akan membiarkannya keluar, karena usus itu seperti begini, dia akan menusuk di sini, tapi karena hanya satu ujung yang tajam, dia akan begini, dan karena ujung yang satu tidak tajam, dia akan ditolak lagi, sehingga dia bisa lewat. Tetapi kalau patahnya kedua ujungnya tajam, maka itu akan menembus usus dan tidak akan bisa melewati saluran pencernaan. Itu bagi tulang-tulang yang dimasak atau matang, dia akan menjadi getas atau mudah patah, dan patahnya menjadi serpihan tajam. Sedangkan tulang yang belum dimasak itu jika patah, dia masih ada semacam lemnya di antara tulang itu. Kalau kita lihat tulang itu, jadi kalau dipatahkan dia akan tidak langsung patah, tapi akan masih menempel. Dan ini bagus sekali jika dimakan anjing itu, tulang-tulang itu akan masuk ke perutnya. Jika termakan, lem-lem yang ada, lem alami, itu akan kadang-kadang membawa juga cacing-cacing yang ada di dalam saluran pencernaan. Jadi memang anjing-anjing itu di alam liar, mereka makan tulang-tulang yang mentah sebagai tambahan untuk obat cacing mereka sendiri. Bagaimana tulang yang mentah itu supaya bersih? Kita siram saja dengan air panas mendidih sebentar agar nanti kotoran-kotorannya hilang, tapi jangan sampai direbus. Saya sendiri punya anjing. Anjing itu makan rumput karena mereka sakit. Ini hanya dugaan saja atau rasa empati kita kepada anjing. Mereka kadang-kadang mungkin sebagian besar suka dengan rasa rumput itu. Dan tapi yang sering kita perhatikan, sesudah makan rumput itu lalu muntah. Berarti ada sesuatu di perutnya yang tidak beres. Jadi mereka sengaja memuntahkan barang yang ada di perutnya atau banyak lendir di tenggorokannya, lalu mereka mencari rumput itu secara alami, lalu mereka muntahkan lagi. Jadi hati-hati bagi kita yang mempunyai rumput di halaman. Jika rumput itu sering disemprot dengan insektisida, maka anjing itu akan memakan insektisida itu juga.
sering datang ke klinik saya itu dengan keluhan, terutama anjing-anjing ras yang masih bayi. Mereka sering makan kotorannya sendiri. Mungkin kebiasaan ya, dari induknya sendiri. Induknya itu jika waktu melahirkan, waktu membersihkan bayinya, mereka biasa menjilati kotoran anaknya sendiri dan memakannya. Kenapa? Karena mereka tahu ini adalah untuk kebutuhan zat-zat yang hilang. Jadi untuk memenuhi kebutuhan fosfat dari si ibu ini yang menyusui, dia akan memakan kotoran anaknya sendiri. Anaknya melihat hal tersebut kadang meniru-niru lalu memakan kotoran. Tetapi jika ini berlanjut sampai menjadi usia dewasa, misalnya di atas 3 bulan, kemungkinan besar anjing ini mengalami kekurangan fosfat. Jadi memakan kotoran sendiri ini ada istilahnya di kedokteran supaya agak keren lah, namanya koprofagi. Fagi itu makan, kopro itu kotoran, jadi memakan kotoran. Lalu bagaimana untuk menghilangkan kebiasaan makan kotoran ini? Kita tambah saja fosfat yang cukup ke dalam makanannya, atau kita force feeding atau kita paksa untuk memakan fosfat. Jadi selain memakan kotorannya sendiri, anjing-anjing ini kadang juga memakan tembok karena mereka butuh fosfat. Nah, ini ciri-ciri khasnya dari anjing-anjing yang makan kotorannya sendiri. Jangan lupa nonton episode 2, pasti lebih menarik.